أبدا على حبيبك خير الخلق. Tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ta'zim wa takriman kepada Raisul Am Ma'had Dayah Tahfidzul Quran Al-Markazul Islami Ustaz Al-Abdul Halim beserta alnya di tempat. Ta'zim wa takriman kepada seluruh ustaz dan ustazah. Ta'zim wa takriman kepada ananda-ananda kami yang masih istiqomah di dalam menuntut ilmu Allah, di dalam belajar, menghafal, menggali, mendalami ilmu Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi umurnya, diberkahi seluruh tubuh kita hari ini, terlindung kita hari ini, hingga terlindung kita hingga akhir hayat kita, sampai di padang mahsyar, terlepas kita dari fitnah-fitnah neraka, sehingga Allah masukkan kita semua ke dalam surga nikmatnya. Malam ini insya Allah nanti setelah insya, Ustadz Abdul Halim akan mengajarkan kepada kita semua kitab At-Tibyan. Sama Ustadz kitab apa? Bukan hadis pula, bukan apa, campur aduk supaya kita tahu yang belum tahu, dan tahu yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Nah, yang udah tahu menjadi lebih tahu, sehingga dengan taunya itu menjadi dia orang yang tahu apa yang dia tahu. Baik. Nah, dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah menjadi tahu, mudah-mudahan dia tahu bahwa dia orang yang tahu. Iya kan? Kenapa? Hari ini problem kita hari ini, kita meyakini di dalam hati bahwa Islam itu ada, Allah itu ada. Islam yakin kita adalah agama yang hak. Kita yakin bahwa baginda Rasulullah adalah utusan Allah yang terakhir kali. Tahu kita. Tetapi kenapa juga hari ini pelanggaran terhadap syariat Islam, pelanggaran yang telah kita tahu, kita laksanakan juga. Nah, ini problemnya gara-gara mereka tidak tahu bahwa dia telah mengetahui. Nah, kita rubah sedikit. Nah, biar paham. Mereka ini tahu bahwa buka aurat itu haram. Mereka ini tahu. Apa mereka tahu? Tuntut ilmu ini wajib. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka harus mesti tahu bahwa menuntut ilmu agama itu wajib. Gara-gara mereka tidak tahu bahwa diri mereka harus mengetahui, tahu tuntut ilmu, tahu. Tapi tidak tahu bahwa orang itu harus tahu lagi. Nah, itu bahaya lagi. Tahu menuntut ilmu itu wajib, tahu. Tapi tidak tahu bahwa orang itu harus tahu. Nah, ini yang herannya. Sehingga apa? Nah, kejadian bodoh mereka itu.
terjadilah kebodohan. Terjadilah maksiat. Mereka tahu, ada nggak orang hari ini yang di luar sana, ada nggak yang nggak tahu bahwa buka aurat haram? Nggak, semua tahu buka aurat itu haram. Tapi mereka tidak merasa bahwa diri mereka tahu, sehingga bukalah aurat. Kenapa? Inilah namanya jahil. Ada 3. Kalau bukan 3, 2. Yang pertama, jahil, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu hal biasa. Oke? Yang kedua, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang luar biasa lagi. Yang ketiga, udah tidak tahu dan tidak mau tahu, dan lebih-lebihnya lagi ada yang ingatin bahwa dirinya tidak tahu, nggak mau dengar juga. Ini yang tingkatnya adalah jahil murakkab. Kamu bodoh. Dia pertama udah akui dia memang bodoh. Kamu bodoh. Ya udah belajar yuk. Enggak mau. Hai biar pandai. Enggak mau. Berarti ini jahil murakkab. Udah tahu dia tidak tahu dan diajarkan untuk menjadi tahu dan tidak mau lagi untuk tahu. Ini Masya Allah. Kalau ada orang di sini nggak usah lagi lah. Dalam artian kata anak. Dalam artian kata, mari mencari tahu apa yang belum kita ketahui, menerima apa yang belum kita ketahui. Sekecil apapun itu. Apa faedahnya? Faedah kita menggali sekecil apapun yang belum kita ketahui, menjadi kita yang tahu. Tergolong kita, sesama kita hari ini menjadi si alim ataupun si muta'alim. Itu nanti maknanya ke sana. Maknanya karena manusia ini cuma 2. Kun aliman au muta'aliman. Jadilah engkau seorang murid ataupun menjadi seorang guru. Wa ghairu dzalik, dan selain daripada demikian itu hamaji. Bagaikan lalat di pantat kerbau. Kayak mana Ustaz itu bayangannya lalat di pantat kerbau? Enggak ada makna. Berarti sesama kita hari ini, setelah kita pedoman ruang lingkup perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana abdun man alamani harfan. Kalau kita maknai ruang lingkup itu kecil, maka kecillah ruang lingkupnya. Kalau kita maknai secara luas, maka luaslah ruang lingkupnya. Jangan terbayang kalau kecil ruang lingkupnya berarti yang ada guru, kalau sama abu, abi, abana, walid, itu cuma yang menjadi seorang guru. Sedangkan kita yang kecil-kecil ini berarti nggak mungkin menjadi seorang guru, iya kan? Kalau ruang lingkupnya kita kecilkan. Perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau kita membuat ini menjadi besar, maknanya lebih luas, kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka sangat luas ruang lingkupnya. Mana? Sesama kita hari ini menjadi seorang guru dan menjadi seorang murid. Terkadang kita menjadi seorang guru bidang A, terkadang kita menjadi seorang murid di bidang B. Menjadi mulia. Sehingga dari kita semua saling mengikat. Saling terikat antara satu dengan yang lain. Oh, kalau Aki Umar ini guru saya di bidang matematik.
Contoh, example-nya, tamsilannya begitu. Ya kan? Oh, akhi Farhan, ada Farhan enggak ada lagi? Akhi Wadiul, bagian nasyid. Mahir bagian nasyid, bagian hafid, harus saya menjadi guru. Kan kayak gitu contohnya, example-nya, tamsilannya. Kan kayak gitu. Saling menunjukkan. Masuklah kita semua hari ini. Ketika kita menerima apa? Menerima masukan, menerima ilmu dari sekeliling kita. Ketika kita memperluas makna, oh ya udah berarti Ustaz Azam hari ini guru bagi Ustaz Muhim. Bidang apa? Bidang tahfidnya. Masya Allah. Ustaz Muhim nggak ada apa-apa. Oh Ustaz Azam kalau bidang fikih tauhidnya harus berguru sama Ustaz Muhim. Biar berarti saling menerima. Ketika saling penerima ini, masuklah kita semua saling mengikat, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga. Apa makna anak abdun man alamani harfan? Saya adalah seorang hamba bagi yang mengajarkan saya satu huruf. Apapun, dipukulnya, dibentaknya. Tapi kita tidak melihat dari ruang lingkup itu masalah marahkah, tumbukkah. Bukan dari ruang lingkup itu yang kita lihat. Makna abdun itu kayak mana? Berarti ketika kita mengakui bahwa beliau adalah seorang guru kita, dia adalah seorang guru kita, dia juga mengakui kita adalah seorang guru kita, maka timbullah sifat menerima. Menerima apa? Menerima kekurangan beliau adalah guru saya. Kekurangan beliau adalah kekurangan saya karena saya anak muridnya. Beliau juga mengakui kekurangan saya adalah kekurangan guru saya. Dia adalah guru saya. Nggak ada yang lebih berarti. Ya kan? Ada nggak lebih kalau udah kayak gitu? Nggak ada lagi lebih. Nggak ada lagi yang kurang. Yuk sama-sama. Apalagi maknanya? Terjadilah etika ukhuwah Islami. Adab yang begitu tinggi. Adab. Maknanya al-adabu fokal ilmi. Timbullah rasa. Makanya Sayyidina Ali karamallah, apakah Sayyidina Ali tidak tahu dengan ketentuan agama? Tahu, paham. Bagaimana kekuatan Sayyidina Ali dalam berperang? Paham. Tetapi ketika Sayyidina Ali harus berguru sama yang murid, maka Sayyidina Ali turun level menjadi seorang murid. Ini bermakna kepada kita adalah sifat menerima, sifat tawadu. Paham? Maka semua kita hari ini mari menerima, mari membuka, sehingga kita terpelihara dari sifat-sifat takabur, terpelihara kita untuk menjaga hafalan kita daripada sifat-sifat yang tidak terpuji menurut Allah. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.